Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak jo kemenakan serta orang-orang muda jo putih-putih bungsu, ketek indak bersabit namo, gadang indak baimbawan gala, di mana saja berada. Alhamdulillah dengan izin jo ridha Allah Subhanahu wa taala, kita bersua balik untuk bercerita tentang adat jo budaya negari awak di tapian Katoko. Cerita kita kini ko tentang kelarasan bodi caniago. Itu akan kita cari satu persatu. Yang pertama, struktur sistem adat dari kelarasan bodi caniago. Barajo kamu pakai, bapanghulu nan batigo, bapanghulu pucuk bule, batanjong nan tigo, balubuk nan nampe. Kemudian kalau kita lihat perundang-undangan dari kelarasan bodi caniago, nan bungkuk boleh dikadang, nan luruh boleh ditenok, nan tabusek dari bumi, membasui dari bawah. Tagak sama tinggi, duduk sama rendah. Kemudian pewarisan gelar di kelarasan bodi caniago itu memakai hukumnya hilang baganti, mati batungkek budi, pimpinan dipilih dan dipergantikan di antara parui di dalam sebuah kaum. Kemudian pimpinan dari kelarasan bodi caniago, pucuk bule, urek tunggang dari bodi caniago itu adalah Datuk Bendaro Kunyang yang disebut juga dengan gajah gadang patah gadiang. Kemudian kelarasan bodi caniago badatuk nan batigo. Kemudian kalau kita lihat sarana adat dari kelarasan bodi caniago, babalai babalerong, bamedan nan balindung. Kemudian tipe rumah gadang kelarasan bodi caniago pada umumnya batipe gajah maharam. Kemudian kita lihat susunan duduk dalam sidang kerapatan dan tata cara persidangan di rumah gadang dan di balai adat. Di kedua tempat itu tidak ada level. Jadi tidak banjuang, tidak babandua. Jadi duduk sama rendah. Kemudian pakaian. Pakaian penghulu kelarasan bodi caniago, bentuk warna, bentuk saluk sama dengan kelarasan Koto Piliang. Cuma dibedakan pemakaian kain sesamping. Di kelarasan bodi caniago, kain sesampingnya di luar baju. Sementara di kelarasan Koto Piliang di dalam baju. Tapi kini banyak yang sudah diubah-ubah berdasarkan keinginan sendiri-sendiri. Akibatnya sulit kita membedakannya dengan pakaian marapulai, pakaian anak randai, jo pakaian penghulu. Kemudian kalau kita lihat pakaian perempuannya tidak mengacu kepada kelarasannya. Apakah kelarasan bodi caniago, Koto Piliang. Tapi mengacu kepada di mana rumah gadangnya atau serta di mana negarinya perempuan itu. Akibatnya pakaian adat perempuan dan pakaian anak daro sangat beragam, banyak sekali. Kemudian sistem kepemimpinan dan manajemen dalam kelarasan bodi caniago. Setelah berdirinya Kerajaan Pagaruyung, kedudukannya menjadi pucuk bule urek tunggang kelarasan bodi caniago. Gelar Datuk Perpatian dan Sebatang tidak dipakai lagi, diganti dengan gelar Datuk Bendaro Kunyang. Berkedudukan di Dusun Tuo, 5 kaum. Artinya Datuk Bendaro Kunyang, gajah gadang patah gadiang tetap menjadi pucuk bule urek tunggang kelarasan bodi caniago yang berkedudukan di Dusun Tuo, 5 kaum. Struktur di bawahnya ada 3 orang datuk yang disebut dengan Datuk Nombor 3. Terdiri dari Datuk nan di Dusun Tuo, Datuk nan di Piliang, dan Datuk nan di Kuburajo. Kemudian kelarasan Koto Piliang juga mempunyai 7 daerah istimewa yang disebut dengan Lubuk nan Tigo, Tanjung nan Ampe. Lubuk dan Tigo dan Tanjung nan Ampe ini merupakan mahkamah tinggi dari kelarasan bodi caniago. Terdiri dari Lubuk nan Tigo, Lubuk Sipunai di Tanjung Ampalu, Lubuk Sikara di Solok Salayo, Lubuk Simawang di Talawi. Kemudian Tanjung nan Ampe, Tanjung Sungayang, Tanjung Alam di Tabek Patah, Tanjung Barula, Tanjung Bingkuang di 5 kaum. Hierarki dalam kelarasan bodi caniago
nan membusek dari bumi, nan tumbuh dari bawah, duduk samo rendah, tagak samo tinggi, keputusan bulia di bandiang, nan luruh bulia di tenok, nan bungkuk bulia di kadang. Maksudnya, segala keputusan ditentukan oleh sidang kerapatan para penghulu. Keputusan boleh dibanding, boleh dipertanyakan, dan diuji kebenarannya. Bila persoalan timbul pada satu kaum, kaum itu membawa persoalan kepada datuk nombor 3 di 5 kaum. Kemudian bila tidak selesai dibawa ke Mahkamah Tinggi Kelarasan Bodi Caniago. Bila tidak selesai juga dibawa ke Pucuk Bule, Urek Tunggang, Kelarasan Bodi Caniago, Datuk Bendaru Kuniang. Kemudian kita lihat daerah istimewa di Kelarasan Koto Piliang dan di Bodi Caniago yang masing-masingnya berjumlah 7. Di Koto Piliang disebut dengan Langgam nan 7. Terdiri dari pemuncak Koto Piliang, daerahnya Sungai Tarap Salapan Batu. Sebagai pimpinannya adalah dia menjadi pimpinan dari Langgam nan 7. Kemudian yang kedua, Pasak Kungkuang Koto Piliang, daerahnya Labuatan dan Sungai Jambu. Tugasnya mengawasi keamanan dalam negari. Yang ketiga, Camintarui Koto Piliang, daerahnya Singkarak dan Sanyang Baka. Tugasnya sebagai badan penyelidik atau badan intel secara sekarang. Kemudian yang keempat, Harimau Campo Koto Piliang, daerahnya Batipo 10 Koto sebagai panglima perang. Kemudian yang kelima, Cumati Koto Piliang, daerahnya Suli Aye dan Tanjung Balik, tugasnya sebagai pelaksana hukum. Kemudian yang keenam, Perdamaian Koto Piliang, daerahnya Simawang dan Bukit Kanduang, tugasnya menjadi pendamai dari negari-negari yang bersengketa. Yang ketujuh, Gajah Tongga Koto Piliang, daerahnya Silungkang dan Padang Sibusua, tugasnya sebagai kurir dan menjaga perbentengan bagian selatan Minangkabau. Kemudian kita lihat daerah istimewa di Kelarasan Bodi Caniago. Yang pertama Lubuk Nantigo, Lubuk Sipunai, Lubuk Sikarah, Lubuk Simawang, kemudian Tanjung Nan Ampek, Tanjung Sungayang, Tanjung Alam, Tanjung Barulak, dan Tanjung Bingkuang. Anak jo kemanakan, serato orang-orang muda jo putih-putih bungsu, ketek indak bersabit namo, gadang indak baimbawan gala, di mana saja barado. Inggo iko lada ulu cerita kita di tapian katoko. InsyaAllah, kok lai umur sama panjang, kita bersua balik, melanjutkan cerita tentang negari awak di tapian ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.